Maka para ulama menyebutkan kenapa sampai bahkan yang pertama kali diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah istighfar. Kenapa? Pertama adalah untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa setelah beribadah itu harus tetap tawadhu, harus tetap rendah hati. Artinya pada saat kita selesai beribadah, jangan hendak ujub, jangan hendak sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahkan setelah beribadah sekalipun, itu kita harus merasa ibadah kita tuh kurang. Pasti ada kurangnya, baik. Dan dalam ibadah kita tuh sempurna sulit. Ngalih nangarnya mencari ibadah itu sempurna, ulun sudah sempurna rukunnya setek. Pasti ada yang kurang. Apakah menghayal pada saat sholat, atau mungkin pikiran terbang kemana, ke gawian, atau mungkin ke anak, ke istri dan lain sebagainya. Pasti ada kurang. Maka di situ kita diajarkan untuk menyadari hal tersebut supaya jangan sampai sombong, supaya jangan sampai merasa bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang sempurna dan kita telah berbuat sesuatu untuk Allah. Enggak. Ibadah kita itu kita yang akan menikmati. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Allah itu nggak perlu sama sujud kita, Pak. Makanya kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadits qudsi, kalau seandainya seluruh umat manusia yang pernah tercipta dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat, semua mereka itu dalam hati yang paling fajir, yang paling fasik, semua rata karena dalam berimannya, maka tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi Allah tidak memerlukan kepada ibadah kita. Itu yang kita diminta untuk sadar setiap kali kita selesai sholat. Sehingga Nabi SAW diajarkan untuk beristighfar. Istighfar itu artinya apa? Kita sadar kalau banyak kurangnya, sehingga minta ampun kepada Allah. Itulah kenapa Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah yang pertama kali dibaca oleh Nabi setiap kali selesai sholat. Kemudian yang berikutnya, apa makna daripada istighfar? Apa yang harus kita sadari dan kita hadirkan pada saat membaca istighfar 3 kali? Satu, kata para ulama, adalah as-satru atau as-sitru. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar tersebut as-sitru atau as-satru. Apa artinya as-satru? Supaya ditutupi aib-aib kita ini di dunia dan di akhirat. Banyak kurangnya sholat kita, dosa-dosa kita, kalau mau dijabarkan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering bilang, kalau mau dijabarkan, kalau mau dilihat satu persatu, ulun yakin di antara kita masih sholatnya itu belum bisa banyak yang membedakan antara mana rukun, mana kewajiban, mana sunnah. Yang penting larat beraib dari awal sampai akhir, jalani aja, tidak masalah. Asalkan jangan sampai ada yang tertinggal. Cuman masalahnya bila tertinggal rukun, kenapa harus dia lakukan? Karena kalau ketinggalan rukun tidak bisa diganti sama sujud sahwi, harus diulangi rukunnya. Ada yang sebagian orang menyebutkan ini kewajiban, seperti misalnya tasyahud. Tasyahud itu kalau yang sudah ketinggalan, sudah berdiri, kan usah berbalik lagi, karena diganti dengan sujud sahwi, tasyahud awal. Nah, ini menurut para ulama yang mazhabnya adalah Hambali, ini disebut dengan wajiban sholat, kewajiban sholat. Yang paling kuat itu adalah rukun. Meskipun kalau di mazhab Syafi'iyah itu ada rukun, ada hayat, kemudian ada sunnah. Dikurang lebih saja, penamaannya berbeda. Cuman yang jelas ada hal-hal yang kalau kita ketinggalan tidak bisa diganti. La tujubar bisujudi sahwi, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian ada yang seperti tadi bisa diganti dengan sujud sahwi. Ada yang hanya sunnah, kalau ketinggalan ya tidak masalah, tidak perlu dengan sujud sahwi. Nah yang demikian itu belum yakin Pak. Untuk pada saat kita sholat, betul kita sholat. Tapi untuk ilmu, untuk kita pada saat mengambil sikap, pada saat kita tertinggal hal-hal tersebut, belum yakin masih banyak kekurangan pada sholat kita. Nah sehingga kita meminta ampun kepada Allah SWT untuk ditutupi aib-aib kita. Tidak apa, sudah, yang penting sholat. Tapi tetap kita harus belajar. Selama kita masih ada kesempatan, setidaknya ini adalah posisi-posisi inti. Pada saat kita sholat itu kita harus tahu rukun, mana yang wajib, kemudian mana yang sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i rukun, hayat, kemudian juga
kemudian juga sunnah. Nah ini yang harus kita hadirkan pada saat kita beristighfar, itu adalah as-sabr. Semoga Allah menutupi aib-aib kita, kekurangan kita, baik itu di dunia ataupun juga di akhirat. Kemudian yang kedua yang harus kita hadirkan adalah ayyuqa minal uqubati. Pada saat beristighfar itu kita hadirkan rasa agar supaya kita ini tidak dihukum oleh Allah di dunia ataupun juga di akhirat. Kalau yang pertama tadi kan ditutupi aib-aib baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua adalah maknanya kita menghadirkan rasa supaya jangan sampai kita ini disiksa, diadab oleh Allah, dihukum oleh Allah karena berbagai macam kekurangan pada ibadah-ibadah kita, khususnya pada saat sholat, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Ini makna yang harus kita hadirkan pada saat kita beristighfar kepada Allah seusai sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, tutupi aib-aib ulun ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ulun ini terkena hukuman terhadap kekurangan-kekurangan yang masih banyak di dalam ibadah. Nah, ini makna daripada istighfar pada saat setelah kita selesai sholat. Yang ketiga, atau yang ketiga yang berkaitan dengan jumlah istighfar. Berapa kali tadi berarti Pak istighfarnya berapa kali? 3. Boleh nggak kalau pengen tambahin jadi 7? Boleh nggak? Istighfar saja. Kalau dalam konteks ini, nah ini harus kita pahami. Kalau dalam konteks ini, maka menambah lebih dari 3 itu jangan. Karena ini berkaitan dengan zikir yang sudah ditentukan lafadznya, yang sudah ditentukan waktunya dan jumlahnya. Maka jangan. Makanya Nabi SAW dikatakan istighfar. Istighfar kan, kalau pian mau beristighfar 100 kali kan, 200 kali kan, ada apa-apa, tapi jangan kaitkan dengan setelah selesai sholat. Bisa dimengerti? Artinya kalau seharian orang nggak beristighfar 100 kali, 200 kali, ada apa-apa, ada masalah. Nabi SAW diriwayatkan sekali duduk itu beliau bisa beristighfar bahkan sampai 70 kali. Sebagian riwayat sampai 100 kali beristighfar dulu. Bermajlis bersama para sahabat beristighfar, Nabi SAW didengar, dihitung oleh para sahabat Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan 70 kali. Tidak masalah. Kalau yang bebas kemudian yang tidak terkait dengan sholat, tidak apa-apa. Tapi yang terkait dengan sholat 3 kali aja. Itulah kenapa Nabi SAW selalu melakukannya 3 kali. Makanya lafadznya tadi kan selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Itu jumlahnya berapa kali Pak? 3 kali. Dan lafadz istighfar, konteksnya atau teks dari istighfarnya adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi tidak usah ditambah dengan lafadz-lafadz yang lain. Misalnya, pian baca Allah, baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jadi yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Nah, kalau kena hendak di luar konteks sholat tersebut tidak masalah. Kan mau baca sayyidul istighfar, mau baca istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, enggak masalah. Tapi di luar daripada konteks seusai sholat tersebut. Karena seusai dari sholat tersebut Nabi mencontohkan 3 kali dan itu lafadznya tidak berubah dan diulang oleh Nabi SAW setiap hari dan 5 kali sehari pada saat beliau sholat. Ini menunjukkan bahwasanya lafadz yang diajarkan itulah lafadz tersebut dan jumlahnya adalah 3 kali. Kemudian yang berikutnya, berapa menit lagi Pak? 6 sudah. Kemudian yang berikutnya, lafadz Allahumma antas salam. Apa maknanya? Allahumma antas salam. Apa artinya Pak Allahumma antas salam? Ini kita baca setiap hari. Allahumma antas salam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah as-salam. Apa artinya as-salam itu? As-salam itu artinya adalah zat yang sempurna, yang selamat dan tidak ada sedikit pun kekurangan pada zat tersebut. Maksudnya adalah as-salam. Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sesuatu yang tidak baik dan kotor. Makanya di dalam riwayat yang lain, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna, suci.
bersih dari segala macam kekurangan, dan Allah tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Jadi makna pada saat kita mengucapkan Allahumma antas salam, ya Allah sesungguhnya engkaulah assalam. Makanya assalam itu salah satu dari nama-nama Allah. Makanya kalau pian mau kasih nama anak, yang baik itu bukan assalam, enggak, tapi baiknya itu adalah abdus salam, hambanya Allah yang selamat dari segala macam kekurangan. Ini abdus salam. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma antas salam. Sesungguhnya ya Allah engkau adalah zat yang maha sempurna. Jadi pada saat kita membaca tersebut, hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang bersih. Maka dalam hadis tadi kita sebutkan la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima sesuatu yang kotor. Itulah kenapa orang yang berinfak dengan sesuatu yang haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfak tapi hasil mencuri, berinfak tapi hasil korupsi, berinfak tapi hasil riba, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan tidak menerima kecuali hanya dari sesuatu yang bersih dan baik. Nah, Allahumma antas salam. Assalam itu nama Allah, dan ini pernah disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ata Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Ata Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah menyebutkan suatu ketika Jibril alaihi salam mendatangi Nabi